Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah dan akhwat yang kami muliakan, dan secara khusus para pemateri yang telah duluan menyampaikan ya, kegiatan seminar kita ini, ya, Bapak Ustadz Yusuf Ismail dan Ustadz Sabtani hafizahumullah. Dalam kesempatan ini kami diberikan kepercayaan untuk ikut sedikit memurojaah tentang satu permasalahan yang berkaitan dengan persoalan Islam dan Kristen atau Islam dan Nasara. Dan sebenarnya masalah yang kita akan bahas ini dia tergolong masalah yang sifatnya furu'iyah, masalah yang cabang dari permasalahan-permasalahan yang ada. Dia bukan hal yang paling esensi dari persoalan-persoalan din. Namun nanti insyaallah dalam penjelasan akan kita sebutkan bahwa walaupun dia permasalahan furu'iyah, penentuan tentang Ismail dan Ibrahim, tentang Ismail dan Ishak, namun dari sini kita akan bisa mengetahui bagaimana orang-orang Nasara di antara kelakuan mereka atau di antara yang mereka kerjakan terhadap agama mereka adalah at-tahrif, penyelewengan atau merubah, yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi. Mereka merubah kalimat-kalimat Allah dari tempat yang sebenarnya. Di sini kita sebutkan di antara ahamiyatul maudhu'. Pertama, pembahasan kita ini adalah penjelasan antara akidah yang hak dan akidah yang batil. Dan ini hal yang kita sepakati bahwa hal yang terpenting dalam agama kita adalah persoalan akidah. Dan di antara persoalan akidah yang terpenting adalah akidah pembeda antara Islam dan adian yang lainnya, din-din yang lainnya. Dalam Al-Quran begitu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kebatilan agama-agama selain Islam, dan kita mendapati penjelasan Allah secara rinci tentang penyimpangan-penyimpangan tersebut. Yang kata Allah dalam surat Al-An'am di ayat ke-55, wa kadzalika nufassilul ayat, dan demikianlah kata Allah, kami rinci ayat-ayat kami. Di antara tujuannya adalah walitastabina sabilu al-mujrimin, agar nampak jelas jalan-jalan orang yang berdosa atau jalan-jalan orang-orang kufar, jalan-jalan ahli batil. Maka ayat-ayat Allah dalam Al-Quran di antara fungsinya adalah untuk menjelaskan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Membongkar kebatilan ahlul batil adalah bagian agama yang sangat penting. Dan ini Allah sendiri yang langsung melakukannya dalam Al-Quran, dan juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan merupakan amanah kepada kita sebagai pengikut ad-din ini, hamba Allah dan penerus perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, adalah melakukan hal yang sama. Kita jelaskan ayat-ayat Allah kepada umat ini dan sunnah-sunnah Nabi SAW agar tidak kabur yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana Islam dan yang mana agama-agama yang lain yang keliru, yang diancam oleh Allah sebagai penghuni neraka. Dan ini akidah kita yang paling penting, bahwa seluruh agama selain Islam dan seluruh ajaran selain Islam adalah kebatilan. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Siapa saja yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima agama tersebut dan pasti akan termasuk orang-orang yang merugi di hari kiamat kelak. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi yang jiwanya Muhammad berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, demi Allah. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah seorang dari umat ini, yang beliau maksudkan umat ini adalah orang-orang yang hidup setelah datangnya ajaran Islam sejak zaman beliau hingga akhir zaman. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah mendengarkan dakwaku ini salah seorang dari umat ini, Yahudiyun atau Nasraniyun, entah dia orang Yahudi atau dia orang Nasrani. Summa yamutu, lalu dia meninggal dunia, walam yu'min bima ursiltu bihi, lalu dia tidak mau beriman terhadap apa yang aku bawa, tidak beriman terhadap ajaran Islam, masih tetap dengan ajaran-ajaran mereka, ajaran nenek moyang atau ajaran yang mereka klaim sebagai ajaran nabi-nabi mereka. Kata Nabi SAW, illa kana min ashabin nar, pasti orang tersebut masuk neraka. Maka ini akidah yang sangat penting yang harus untuk kita berpegang, ya. Oleh karena itu adanya sekelompok orang yang memiliki perhatian terhadap dakwah untuk menjelaskan kebatilan Nasara atau agama Nasara dan membendung dakwah kebatilan mereka agar tidak mempengaruhi umat Islam, ini adalah sabrah min suguril Islam yang sangat penting. Ini adalah pos-pos benteng perjuangan kaum muslimin yang sangat penting. Dan ini di antara kewajiban kita, karena sebagaimana kata Nabi SAW kepada pamannya dan kepada Yahudi dan yang lainnya, beliau mengatakan kalimah, ucapkan satu kalimat saja yang dengannya saya bisa membelamu di hari kiamat kelak. Kalau tidak mengucapkan kalimat syahadat, bagaimanapun kelihatannya baiknya seseorang, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dan bagaimanapun bejatnya seseorang kelihatannya perbuatannya, namun selama dia bertauhid dan tidak membatalkan tauhidnya dengan amalan-amalan yang bisa membatalkan tauhid, maka dia sudah memiliki modal untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Oleh karena itu, dakwah yang paling pertama adalah dakwah bagaimana mengislamkan orang dan menjaga mereka dalam kemurnian ajaran Islam itu. Hal ini juga penting untuk kita sampaikan karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bermujadalah, berdiskusi dengan orang-orang di luar agama kita. Mengajak mereka untuk mau ikut dengan agama yang benar ini. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum." Katakanlah wahai ahlul kitab, mari ke sini untuk kita sepakat dengan satu kalimat, yaitu kalimat la na'budu, ya kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 46, "Wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati ahsan illa alladziina zalamu minhum." Jangan kalian berdiskusi, berdialog dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Artinya kita diperintahkan untuk berdialog dengan mereka, tapi kita memperhatikan etika, ajaran akhlak, adab-adab yang diajarkan dalam syariat kita. Dengan penyampaian yang seperti ini, apa yang dipaparkan hari ini, maka insyaallah dia merupakan bagian untuk kita mendakwahi mereka, ya. Boleh jadi di antara mereka ada yang bernasarah, ya, beragama dengan agama nenek moyang mereka saja. Mereka belum pernah belajari hakikat kebenaran dan kebatilan. Sebagaimana sebagian umat Islam berislam tidak mengenal hakikat Islam. Oleh karena itu ketika kita menyampaikan dalil-dalil seperti ini, boleh jadi di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah. Dan ini adalah di antara kewajiban kita kepada mereka-mereka itu. Kemudian pembahasan kita ini juga kita harapkan dengannya akan lebih meyakinkan kita akan mukjizat Al-Quran ini, mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi kita SAW. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Inilah mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yang kekal sifatnya dan tidak akan pernah hilang sama sekali. Mukjizat-mukjizat nabi-nabi terdahulu pergi dengan kepergian nabi-nabinya. Adapun Al-Quran, inilah mukjizat yang sifatnya abadi, dan makin didalami, makin dipelajari, kita akan makin yakin akan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu yang datang dari Allah, karena Allah sendiri yang menjaganya. Adapun kitab-kitab yang lain, kitab-kitab tersebut tidak dijaga oleh Allah, tapi penjagaannya diamanahkan langsung kepada pemiliknya atau kepada ulama-ulama mereka. Bimastuhfidhu min kitabillah, mereka diamanahkan untuk menjaga kitab tersebut. Namun sungguh sangat disayangkan kebanyakan mereka menyelewengkan amanah tersebut dan tidak menunaikannya. Oleh karena itu mereka merubah kalamullah dan menggantinya dengan apa yang datang dari mereka sendiri. Khawat dan khawat sekalian, baiklah kita mulai saja tentang Ismail dan Ishak alaihi wassalam. Perlu untuk kita pahami bahwa masalah Ismail dan Ishak ada yang disepakati dalam ajaran Islam dan juga pada ajaran Ahlul Kitab, entah ajaran Yahudi ataupun ajaran Nasara, ya, karena pada hakikatnya Nasara adalah perpanjangan dari ajaran Yahudi itu, yang mereka istilahkan dengan Al-Ahdul Qadim dan Ahlul Jadid. Ya, Ahlul Qadim yang ini adalah apa yang ada pada Yahudi, dan Ahlul Jadid yang ada pada mereka. Hal-hal yang belum berubah atau belum diubah oleh pemuka-pemuka agama mereka, maka dia adalah datang dari Allah, sehingga tidak akan terjadi pertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Namun kapan ada perubahan, inilah yang akan kita lihat hal-hal yang sifatnya kontradiktif. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan ini kaidah untuk mengetahui benar tidaknya sesuatu. Kata Allah, jika dia bukan datang dari Allah, kalian pasti akan melihat hal-hal yang sifatnya kontradiktif dalam buku tersebut, dalam kitab tersebut. Dan nanti akan kita buktikan bagaimana hal yang saling bertentangan satu sama lainnya dan tidak mungkin dikompromikan pada kitab Injil berkaitan dengan soalan Ishak. Adapun Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, kadang ada sebagian dalil kita lihat kelihatannya bertentangan. Namun ketika kita mentadabburinya lebih mendalam, kita akan paham bahwa tidak ada pertentangan di antaranya. Namun kita pahami dengan baik. Tapi kapan kita mendalami dengan baik dan kita membaca penjelasan para ulama kita, maka kita justru akan kagum dengan begitu tingginya balaghah yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis Nabi SAW. Hal yang disepakati tentang Ismail dan Ishak, ini perkenalan ya tentang Ismail dan Ishak alaihi wassalam, bahwa keduanya disepakati dari seluruh agama yang ada, seluruh kitab suci yang ada hingga hari ini, bahwa Ismail dan Ishak adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga mereka sepakat bahwa Ismail adalah putra pertama Nabi Ibrahim. Ini mereka sepakat. Istrinya Hajar. Dan Ishak adalah anak kedua dari Nabi Ibrahim dari istrinya Sarah. Yang kedua yang mereka sepakati tentang Sarah dan Hajar, bahwa Sarah adalah Sarah adalah istri pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun hingga umur yang sudah lanjut, ya, sebagian mengatakan 70 tahun lebih, sebagian mengatakan 80 tahun lebih, Sarah tidak kunjung punya anak. Bahkan disebut sudah aqim, yang sudah mandul, apatah lagi sudah menginjak usia yang secara hukum
medis tidak mungkin lagi melahirkan. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya menikahi budaknya Hajar. Ya. Sebenarnya kisah ini disebutkan juga oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, yang secara singkat diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berdusta kecuali 3 kali. Yang pertama, dusta beliau atau bohong beliau ketika diajak untuk menyembah berhala pada hari besar kaum musyrikin. Lalu beliau mengatakan, inni saqim, saya sakit, tidak bisa ikut hadir menyembah berhala tersebut. Yang kedua, ketika beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada, ya, karena orang sudah pada pergi lalu berhala tersisa, maka beliau menghancurkannya satu persatu. Dan ketika ditanya, beliau mengatakan, tanya berhala yang terbesar itu. Beliau tidak mengaku dan beliau justru mengatakan, tanya berhala yang terbesar. Ini beliau katakan termasuk bohong. Dan bohong yang ketiga, ketika beliau ditanya oleh raja yang zalim, raja Mesir waktu itu, ketika ditanya siapa yang bersamamu, dan yang sebenarnya adalah Sarah, istri beliau, lalu beliau mengatakan, ukhti fillah. 3 dusta ini pada akhirnya tidak dusta, ya, kalau bahasa syariat kita dia disebut dengan tauriyah. Adapun kenapa sampai beliau mengatakan ukhti fillah, ya, karena waktu itu beliau memasuki negeri tersebut dan pemimpinnya dan waktu itu belum ada yang Islam kecuali beliau dan istrinya Sarah. Sehingga beliau mengatur strategi, ya, karena pemimpin yang zalim ini begitu tertarik dengan istri beliau Sarah, kecantikannya, sehingga ingin memiliki Sarah. Maka dia ditanya, beliau tidak mengatakan dia adalah istriku, karena seandainya beliau mengatakan istriku, maka mungkin beliau langsung dibunuh dan langsung istri beliau itu diperistrikan oleh raja tersebut. Maka beliau mengatakan dia adalah ukhti fillah, saudaraku fillah. Sebenarnya ini juga ada dusta, ya, karena istri kita juga adalah ukhti fillah, ya, dia adalah saudari kita fillah, sama-sama beriman kepada Allah. Dan dia sampaikan kepada istrinya, kapan kamu ditanya maka katakan yang seperti itu. Dan ketika dipanggil menghadap, istrinya menyampaikan apa yang dipesan oleh suaminya, dan akhirnya orang tersebut atau raja yang lalim tersebut ingin menikahi atau ingin, ya, melakukan hal yang tidak seharusnya, ya, hal yang menyimpang terhadap Sarah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Setiap tangannya mau mendekati Sarah, maka lumpuh atau tidak bisa mendekati hingga 3 kali, dan akhirnya dia tidak melanjutkan keinginannya dan bahkan menghadiahkan kepada Sarah seorang budak, itulah yang bernama Hajar, ya. Hajar ini berkhidmat kepada Sarah dan menjadi budak Sarah. Dan setelah lama akhirnya Sarah sendiri berinisiatif, dan ini menurut kitabnya, ya, walaupun dalam hadis-hadis sahih tidak dijelaskan secara tegas apakah memang demikian, tapi dalam kitab mereka disebutkan bahwa memang Sarah yang mengusulkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar itu, ya. Dia mengatakan bahwa boleh jadi nanti kalau kamu menikahi Hajar, kamu akan memiliki keturunan, ya. Jadi yang menawarkan agar suaminya nikah. Tapi nanti masalah, ya. Jadi hati-hati, ya, belum tentu kalau seorang istri menganjurkan dan mempersilahkan, apalagi kalau merekomendasikan, ya, suaminya untuk nikah dengan seorang wanita, mungkin teman dekatnya atau mungkin budaknya, belum tentu itu bertahan lama, ya, karena nanti terbukti beliau akhirnya cemburu dan mengusir budak tersebut. Dan ini versi dari Alkitab, ya. Adapun kita tidak bisa membenarkan secara sepenuhnya selama tidak ada hadis yang sahih dari Quran dan hadis. Manhaj kita terhadap apa yang ada pada ahlul kitab yang tidak bisa kita pastikan kebenarannya, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu,
Ya, tidak kita benarkan semuanya dan tidak juga kita dustakan, dan mungkin ada benarnya dan mungkin juga keliru. Jadi singkatnya, setelah nikah dan akhirnya lahir Ismail, dan waktu itu usia Nabi Ibrahim adalah 86 tahun. Usia Ibrahim alaihissalam waktu itu 86 tahun, lahirlah seorang Ismail. Dan akhirnya keduanya berhijrah, ya, keduanya pergi atas anjuran dari Sarah sendiri. Ini sepakati ya tentang siapa Sarah dan siapa Hajar, siapa Ismail dan siapa Ishak. Apa yang mereka perselisihkan? Perselisihan yang ada di antara Islam dan Kristen adalah tentang siapa yang disembelih. Dan inilah sulbul maudhu' atau baitul qasid. Ya, ini hal yang paling penting. Siapa sebenarnya yang disembelih? Apakah Ismail atau Ishak? Menurut keyakinan Kristen dan Yahudi, ya, dalam Injil dan Taurat yang ada di tangan mereka, bahwa yang dikorbankan adalah Ishak alaihissalam. Adapun menurut keyakinan mayoritas ulama Islam, bahwa yang dikorbankan adalah Ismail alaihissalam. Kita katakan di sini mayoritas ulama Islam karena sebagaimana yang kita isyaratkan, ini adalah persoalan khilafiyah furu'iyah, masalah-masalah cabang, sehingga adanya khilaf di antara umat Islam tidak bermasalah. Yang masalah ketika kita mengingkari bahwa ada anaknya Ibrahim yang disembelih. Ini masalah usul. Siapa yang mengingkarinya, maka bisa dia dikafirkan karena jelas penyebutannya dalam Al-Quran. Tapi penentuan siapa yang disembelih, sesama umat ulama Islam pun ada perselisihan pendapat di antara mereka. Dan nanti kita isyaratkan insyaallah. Bagaimana versi dari Injil, ya, Bible? Dalam sifat takwin, ya, bahasa Arabnya sifat takwin atau kitab kejadian. Ini kan begitu, kalau Injil dan kitab-kitab yang lainnya tidak ada bahasa bakunya, masing-masing memiliki bahasa sesuai dengan negaranya. Adapun Islam mesti bahasa Arab, ya, tidak boleh kita la nata'abbad bil Quran kecuali dengan bahasa Arab. Adapun yang ada hanyalah penjelasan makna dan bukan kalimat yang boleh dengannya kita beribadah kepada Allah dengan itu, ya. Karena itu kalau kita baca Al-Quran wajib dengan bahasa Arab. Adapun kitab-kitab yang lainnya, maka masing-masing sesuai dengan bahasa mereka. Oleh karena itu juga tidak mengherankan kalau jangankan bahasa kitabnya, Tuhan mereka saja atau yang mereka klaim sebagai Yesus mereka, antara satu negara dengan negara lain juga model-modelnya berbeda-beda, ya. Warna kulitnya kadang berbeda-beda. Yesus versi Eropa berbeda dengan versi Afrika, ya, dengan versi Cina umpamanya, karena disesuaikan dengan warna kulit bangsa tersebut, ya. Dan ini diantara indikasi adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada mereka. Dalam kitab kejadian atau sifat takwin di nomor 22 ayat 2, pasal 22 ayat 2, ya. Ya. Dikatakan ambillah anakmu yang tunggal. Di sini tunggal di sini dalam bahasa Arabnya, ya, kalau versi bahasa Arab adalah wahidahu. Dan dalam riwayat yang lain bakrahu, yang paling tua. Yang tuhibbu, yang engkau cintai atau yang engkau kasihi, yakni Ishak. Di sini ada penegasan bahwa yang dimaksudkan Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, kata orang-orang Nasara, kitab kami sangat jelas menyebutkan bahwa yang disembeli adalah Ishak. Disebutkan kata-kata Ishak di situ. Nah, ini dalam Injil. Namun kuat sekalian, ya, dan mereka katakan, adapun kalian dalam Al-Quran
tidak ada penegasan tentang siapa yang disembelih. Nanti akan kita bahas ya ayat-ayat Allah tentang ini. Kita akan kaji dalil tersebut, ya, dalil yang mereka sebutkan. Tanggapan terhadap dalil mereka. Pertama, kata-kata Ishak, ya. Di sini sebagian ulama kita mengatakan penyebutan kata-kata Ishak di sini tidak perlu, ya. Pada hakikatnya tidak perlu. Jadi dengan asumsi bahwa ini bukan kitab Allah, ya. Adapun kalau dia adalah kitab Allah yang belum diubah, tidak boleh sama sekali kita mengomentarinya, ya, kita terima saja. Namun karena kita asumsikan ini sudah berubah, maka tidak mengapa kita mengomentari. Ya, kita katakan di sini perkataan Ishak ini pada hakikatnya tidak perlu. Karena seandainya dikatakan saja ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Mori, itu sudah cukup. Karena tidak mungkin seorang Ibrahim alaihissalam tidak mengetahui siapa anaknya yang tunggal dan siapa yang anaknya yang dia kasihi. Maka penyebutan kata-kata Ishak di situ bisa dikatakan suatu yang mubazir, ya, atau suatu yang berlebihan yang pada hakikatnya tidak perlu untuk disebutkan. Nah, ini satu. Tanggapan yang kedua, kalau ada yang mengatakan ini li ajli ta'kid, ini untuk sekedar penegasan, dan dalam Al-Quran dan hadis juga kadang ada yang seperti itu. Suatu hal yang sudah dipahami, tapi untuk penegasan perlu disebutkan secara khusus namanya. Maka pertanyaan yang berikutnya kepada mereka, bahwa kata-kata Ishak ini kontradiksi dengan kalimat sebelumnya yang menyatakan ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Karena dikatakan adalah anakmu yang tunggal, wahidahu. Padahal mereka sendiri, sebagaimana kita sebutkan, telah sepakat, dan ini keyakinan mereka juga, bahwa Nabi Ishak itu bukan anak Nabi Ibrahim yang pertama, ya. Kenapa bisa dikatakan dia adalah anak tunggal? Anak tunggal, Ishak bisa menjadi anak tunggal salah satu dengan dua kemungkinan saja. Pertama, dia adalah anak pertama. Ya, kalau dia masih pertama, belum lahir adiknya, maka dia dikatakan sebagai anak tunggal. Atau kemungkinan kedua, mungkin Ismail duluan lahir, tapi Ismail wafat setelahnya, dan akhirnya Ishak menjadi anak tunggal. Tapi ini tidak terjadi seperti itu. Adapun yang pertama, bahwa Nabi Ishak itu adalah anak kedua, bukan anak pertama, sehingga dia tidak dikatakan sebagai anak tunggal. Dan yang kedua, ya, bahwa ya ini mungkin jawaban ketiga, ya, nanti kita sebutkan, bahwa Nabi Ishak itu tidak pernah, ya, dengan selama hidupnya bapaknya tidak pernah menjadi anak tunggal, karena Nabi Ismail masih hidup bersama dengan Nabi Ishak hingga wafatnya bapaknya. Bahkan keduanya ikut menguburkan bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga tidak pernah dalam satu hari pun Nabi Ishak itu berstatus anak tunggal bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kalau mereka mengatakan bahwa kami katakan sebagai anak tunggal karena kami tidak menganggap Nabi Ismail sebagai anak yang sah, dia bukan anak sah. Maka jawaban kita, kapan kalian tidak mengakui bahwa Nabi Ismail adalah anak yang sah dari Nabi Ibrahim, berarti Anda mendustai apa yang disebutkan dalam kitab kalian. Karena dalam kitab mereka, dalam Kejadian pasal 25 disebutkan, inilah keturunan Ismail anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, ya, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Ini tegaskan bahwa dia adalah anak Abraham. Dan di pasal Tawarikh, ya, di surat, ya, apa? Kitab, ya, kitab Tawarikh, sifat, ya, dalam bahasa Arab sifat, ya, sifat Tawarikh disebutkan anak-anak Abraham itu adalah Ishak dan Ismail, ya, Ishak dan Ismail. Ini jelas pengakuan mereka, bahkan harus menjadi keyakinan mereka bahwa Ismail adalah anak sah dari Ibrahim alaihissalam. Sehingga kapan mereka mengingkari, maka berarti mereka mengingkari kitab mereka sendiri. Ya. Kemudian
tambahannya lagi ya, di antara tambahan ya, bahwa disepakati penyembelihan itu terjadi di Mina, di Makkah atau di Mina ya, Makkah sekitar Mina. Ini disepakati, dan tidak pernah dalam sejarah Nabi Ishak itu sampai ke Makkah. Yang ada adalah Nabi Ismail alaihissalam. Cuma mereka mengatakan bahwa ini adalah mukjizat. Memang Nabi Ishak itu ada di Palestina ya, tapi ketika mau disembelih dibawa, atau dia ya dengan mukjizat dari Nabi Ibrahim, maka dia disembelih di Mekah khusus pada waktu disembelih, walaupun dia selama ini tinggalnya di Palestina. Tapi ini tentu saja ya suatu kemungkinan yang sangat jauh yang tidak didasari dengan dalil-dalil yang jelas. Oleh karena itu kesimpulan kita bahwa kalimat ishaq itu adalah dalam istilah ilmu hadisnya suatu yang mudraj. Mudraj artinya suatu yang dimasuk-masukkan, ditambahkan yang pada hakikatnya tidak ada. Oleh karena itu sebenarnya yang ada dalam nas mereka yang asli, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moriah, dan seterusnya, tanpa ada tambahan, yakni ishaq. Ya, ini dalam bahasa ilmu hadis disebut kalimat yang mudraj, yang dimasuk-masukkan, yang sebenarnya bukan bagian dari mereka. Dan ini kadang dilakukan oleh seorang perawi yang mau nafsirkan sesuatu, dan kadang dia menafsirkan dengan keyakinannya atau dengan apa yang dia pahami, lalu dia masuk-masukkan kalimat tersebut, sehingga orang yang datang di belakangnya menyangka itu bagian dari kalimat firman Allah atau sabda dari nabinya. Ya, sama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mengatakan ketika beliau mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Ketika beliau mengatakan ya celakalah, atau sabda Nabi SAW, celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh api neraka. Lalu beliau menyuruh kita untuk berwudu dengan sebaik-baiknya. Ya, beliau menyuruh untuk berwudu dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya inilah bagian dari tafsiran dari Abu Hurairah yang bukan bagian dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pada hakikatnya lah mudraj yang datang dari mereka dan bukan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau disebutkan dengan ya bakrahu, yang tertua di antara mereka. Adapun Al-Quran, kenapa sampai terjadi khilaf di antara kaum muslimin? Kisah penyembelihan dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah secara rinci dalam surat As-Saffat, surat yang ke-37, yang mulai ayat 99 sampai 113. Yang kita jelaskan sedikit, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdi. Ini perkataan Nabi Ibrahim ketika beliau mau berhijrah, meninggalkan kaumnya yang menolak dakwah beliau dan mengancam untuk membunuh beliau. Saya, kata Nabi Ibrahim, akan pergi menuju kepada Allah, berhijrah, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada saya. Rabbi habli minas solihin. Beliau berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku dari anak-anak yang soleh. Waktu itu beliau belum memiliki anak seorang pun, dan seorang Nabi butuh penerus perjuangannya, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu Allah mengatakan fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami, kata Allah, memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan gulam halim, anak yang sangat-sangat sabar. Ya, kalau anak sabar itu sabir, kalau halim yakni balagha fi as-sabr, duhum sabra, orang yang paling sabar, sangat-sangat sabar, itu disebut dengan halim. Dan ini yang kita tafsirkan sebagai Nabi Ismail, dan nanti akan ada penjelasannya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan ketika sudah balagha ma'ahu sa'ya, sudah bisa sa'i, sebagian ahli tafsir mengatakan sudah bisa berjalan, dan ada yang mengatakan sudah bisa kerja, dan ada yang mengatakan sudah bisa membantu orang tuanya. Ini di antara tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir. Qal
Ya, dan sebagian mengatakan ini pada usia-usia sekitar 13 tahunan. Ya bunai, kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya saya telah melihat pada tidurku, mimpiku, anni azbahuka fanzur madza tara. Saya ini menyembelihmu. Di sini ada khilaf dari ulama kita, apakah Nabi Ibrahim melihat beliau menyembelih anaknya atau beliau melihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menyembelih. Jadi apakah beliau melihat dalam mimpinya perintah untuk menyembelih atau memang beliau melihat beliau telah menyembelih anaknya. Apapun yang beliau lihat, tapi mimpi Nabi adalah wahyu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakan apa yang kamu diperintahkan. Ini yang menguatkan pendapat yang mengatakan beliau tidak melihat menyembelih anaknya langsung, tapi yang beliau saksikan di mimpinya hanyalah perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Ya, makanya di sini tidak dikatakan ya abati if'al ma ra'aita fil manam, yaitu menyembelih. Tidak, tapi kata Nabi Ismail if'al ma tu'mar, lakukan apa yang kamu diperintahkan, yaitu perintah untuk menyembelih. Adapun yang mengatakan bahwa beliau melihat beliau menyembelih anaknya, disebutkan bahwa beliau menyembelih Nabi Ismail dan waktu itu beliau menyembelih tapi tidak keluar darah sedikit pun dari tubuh anaknya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, anak tersebut berjanji bahwa kelak bapaknya akan melihat beliau bersabar dengan cobaan tersebut. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah menyerahkan diri kepada Allah dan sudah diposisikan Nabi Ismail untuk disembelih, ya, al-jabin adalah alis sebenarnya maknanya, atau diartikan juga sebagai al-jabhah, yaitu dahi, dan maknanya disungkurkan wajah beliau dan ditutup wajahnya untuk tidak melihat beliau, tidak melihat bapaknya. Wa nadainahu ya ayya Ibrahim, lalu Allah Subhanahu wa taala pada saat sudah mau disembelih, Allah mengatakan wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Wal bala'ul mubin, inilah ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidhibhin azim, dan kami ganti tebus dengan tebusan atau dengan sembelian yang besar. Yang besar ini sebagian mengatakan besar dari sisi fisiknya dan mengatakan dari segi kualitasnya. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami jadikan sebagai hukum untuk orang-orang yang setelahnya. Ya, inilah sunnah bapak kita, sunnah menyembelih. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Di sini khas sekalian penjelasan kenapa kita sampai mengartikan bahwa Nabi Ismail yang disembelih bukan Nabi Ishak. Antum lihat, pertama dijelaskan tentang kisah menyembelih, ya. Beliau pertama kali diberikan kabar gembira, fabasyarnahu bi ghulamin halim, berarti sudah ada anak yang halim, dan ini yang disembelih. Setelah itu, setelah selesai kisah sembelihan, lalu Allah mengatakan wa basyarnahu bi Ishaq, dan setelah itu kami beri kabar gembira tentang Ishaq. Kata-kata waw dalam ilmu bahasa Arab, waw yaqtadi litaghyir. Waw itu menunjukkan sesuatu yang berbeda. Yang umpamanya saya mengatakan saya makan nasi dan tempe, akulu aruz wa tempe masalan, ya. Wa di situ membedakan antara tempe dan nasi. Ya, tidak mungkin dikatakan wa itu yang disebutkan sebelumnya dan setelahnya itu sama saja, ya. Sehingga ketika Allah menyebutkan wa basyarnahu bi ghulamin halim, lalu diceritakan kejadiannya, kemudian saya itu wa basyarnahu bi Ishaq, kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan Ishaq, tahulah kita bahwa yang disembelih sebelumnya bukan Ishaq, karena ada kata-kata waw di situ. Kemudian juga, ya, di antara dalil yang disebutkan oleh ulama kita dan kita tidak sebutkan dalam slide ini nanti, kata-kata wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Sebagian mengartikan wa barakna alaihi itu adalah ala Ismail, walaupun kebanyakan menafsirkan alaihi adalah ala Ibrahim wa ala Ishaq. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin.
Kalau dia diartikan sebagai Ibrahim dan tafsiran yang berbanyak, maka tidak ada masalah, jelas. Tapi ketika ulama kita mengatakan diartikan sebagai Ismail untuk membedakan bahwa yang disembelih adalah Ismail bukan Ishak, mereka katakan kalau dikatakan Ismail lalu Ishak itu jelas karena keduanya adalah anak dari Ibrahim dan keduanya akan melahirkan keturunan. Dan Ishak akan melahirkan keturunan Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel setelahnya. Adapun Ismail akan memberikan keturunan dari nabi-nabi orang Arab, ya, terutama dari nabi kita Muhammad SAW. Seandainya diartikan ini alaihi adalah ala Ibrahim, maka sama saja, ya, karena Ishak juga adalah bagian dari keturunan Nabi Ibrahim, sehingga ada pengulangan, ya, seakan-akan ada pengulangan di dalamnya. Ya, ini penjelasan dari tadi, ya. Jadi kita sebutkan bahwa, ya, jika Nabi Ishak lahir setelah terjadinya peristiwa penyembelihan, maka dapat disimpulkan bahwa anak yang hendak dikorbankan pastilah Nabi Ismail. Mustahil Nabi Ibrahim mengorbankan Ishak karena saat prosesi kurban beliau belum lahir, Ishak belum lahir. Kemudian yang kedua, bahwa, ya, tadi seperti yang kita sebutkan, adanya kata-kata waw yang menunjukkan bahwa wabasyarnahu yang pertama bukan wabasyarnahu yang kedua, yaitu Nabi Ishak. Kemudian juga sifat-sifat yang disebutkan tentang yang disembelih. Yang disembelih adalah gulamun halim, orang yang sangat sabar. Dan ini sangat cocok dengan sifat Nabi Ismail yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya 85. Ya, wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl kullum minas sabirin, kata Allah. Jadi Al-Halim tadi sangat sabar, dan dalam surat Al-Anbiya 85 Allah mengatakan wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli kullum minas sabirin. Berarti sifat Halim sangat cocok dengan sifat sabirin. Dan juga dalam surat dalam ayat 102, ya, dalam ayat 54 di surat Maryam disebutkan tentang Ismail, kana shadiqal wa'di wa kana nabiyyar rasula. Shadiqul wa'di, bahwa Nabi Ismail adalah seorang yang memenuhi janjinya. Apa yang beliau telah penuhi janjinya ketika beliau mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, makanya Allah mengatakan dia shadiqul wa'di. Nah, ini tafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, dan ini tafsiran yang paling tinggi kedudukannya, idhahul Qur'an bil Qur'an. Dan ini paling sesuai. Adapun Nabi Ishak, penyebutan Nabi Ishak tentang sifat-sifat beliau tidak pernah ada disebutkan beliau adalah seorang sifatnya halim. Tidak juga kata-kata sabir, ya. Tidak kita dapatkan dalam Al-Qur'an Nabi Ishak digelari sebagai gulamun halim, dan juga tidak ada minas sabirin. Berarti ada beda antara halim dan minas sabirin. Halim dan minas sabirin adalah Ismail. Adapun Nabi Ishak dalam ayat-ayat yang ada, beliau disifatkan paling tidak dengan dua sifat, yaitu minas salihin dan dengan sifat gulamun alim. Ya, kalau Nabi Ishak, sifat yang Allah sebutkan tentang beliau adalah alim. Dalam surat Al-Hijr ayat 53 dan surat Al-Zariyat ayat 28 digelari sebagai gulamun alim. Adapun sifat yang lainnya adalah minas salihin, itu dalam surat Al-An'am ayat 84 dan surat Al-Anbiya ayat 72 dan surat Al-Ankabut ayat 27 serta surat As-Saffat ayat 112. Dalil kedua, ya, dalil terakhir yang perlu kita sebutkan, sebagaimana kata sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shinqiti dalam Adwaul Bayan beliau, adalah Allah di surat Hud ayat 71. Di surat Hud ayat 71 Allah mengatakan wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara Ishaq Yaqub. Dan istri Nabi Ibrahim yang dimaksudkan adalah Sarah. Ketika beliau berdiri, ya, waktu datang malaikat berkunjung ke rumah beliau, fadhahikat, lalu beliau senyum, ya, ada yang ngertikan waktu itu beliau, ya, tiba-tiba hamil, fabasyarnaha bi Ishaq, lalu kami beri kabar ke beliau tentang akan datang akan lahir dari beliau keturunan dari Nabi Ishaq, yaitu Yaqub. Nah, penjelasannya kawan sekalian ada dua. Pertama,
seandainya Nabi Ishak yang akan disembelih, maka untuk apa Allah menyebutkan, memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ishak akan punya anak yang dinamakan dengan Yakub, ya. Karena seandainya dikatakan seperti itu, maka ini bukan ujian bagi seorang Ibrahim. Ibrahim akan tahu bahwasanya dia tidak akan bisa berhasil menyembelih anaknya, akan diganti dengan sembelihan, atau akan diganti dengan kambing atau kibas dan yang semacamnya. Dan juga Nabi Ibrahim bukan ujian bagi Nabi Ibrahim, ya, bukan ujian bagi Nabi Ibrahim ketika beliau mengetahui bahwasanya Ishak ini akan memiliki keturunan seorang Yakub, ya, sehingga hal itu ya tidak ada maknanya ketika yang dimaksudkan bahwa yang disembelih adalah Ishak, padahal sudah dijanjikan bahwa akan lahir darinya keturunan-keturunan. Bahkan kita tahu, ya, lahir darinya Yakub dan nanti lahir darinya Nabi Yusuf dan seterusnya. Terakhir tentang hadis, ya, tentang hadis. Ada dua hadis yang berkaitan dengan masalah ini dan dua-duanya lemah, sehingga kita tidak mengambil kedua-duanya. Hadis yang mengatakan ana ibnu az-zabihain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak dalam Kitabul Manaqib, bahwa Nabi SAW mengatakan, saya ini anak dari dua yang pernah akan disembelih, akan menjadi tumbal. Yang dimaksudkan adalah pertama Nabi Ismail yang hampir disembelih karena Nabi kita adalah keturunan dari beliau. Yang kedua adalah bapak beliau sendiri, Abdullah, ya, karena Abdul Muttalib yang pernah menadarkan semacam itu bahwa kalau sudah ada 10 anaknya maka harus laki-laki harus ada yang menjadi tumbal. Dan waktu itu hampir saja Abdullah anak beliau, ya, yang merupakan notabene adalah bapak dari Nabi kita Muhammad SAW. Namun akhirnya diganti dengan 100 ekor unta. Tapi hadis ini tidak sahih. Ya, hadis ini tidak sahih sebagaimana dijelaskan para ulama kita tentang kedhaifan, bahkan sebagian menghukum sebagai hadis yang tidak memiliki asal. Dan ini sifat objektif Ahlus Sunnah dalam hal ini, bahwasanya walaupun ini bisa menjadi dalil kita untuk menegaskan bahwa anak yang disembelih adalah Ismail, tapi karena dalilnya tidak sahih maka kita mempertegas bahwa dia bukan dalil juga bagi kita. Dan ada juga hadis yang selainnya, az-zabihu Ishaq, ya, az-zabihu Ishaq. Hadis ini juga sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qastalani, ya, penulis kitab Hadis Sari, dan Syekh Al-Albani dan juga Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak sahih. Walaupun ini sahih perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Cuma perlu untuk kita katakan, ya, bahwa kita tidak memungkiri sebagian sahabat mengatakan bahwa yang disembelih adalah Ishak. Di antara Abdullah bin Mas'ud, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Imam Ibnu Katsir dan juga Imam Ibnu Qayyim bahkan mengatakan ada 20 sisi pendalilan dan alasan untuk menjelaskan kebatilan perkataan yang mengatakan bahwa Ishak adalah yang disembelih. Mereka semua menjelaskan bahwa para sahabat yang mengatakan bahwa yang disembelih adalah Ishak semuanya mengambil mustanad mereka dari Ka'ab al-Ahbar. Dan Ka'ab al-Ahbar kita ketahui adalah seorang yang masuk Islam, tapi beliau adalah seorang pembesar Ahlul Kitab dulu, yang darinya lah banyak muncul Israiliyat, ya, darinya lah banyak muncul Israiliyat, sehingga sebagian hal-hal yang Israiliyat diambil oleh para sahabat dan jadikan satu pendapat. Namun pendapat ini, ya, ketika dia bertentangan dengan riwayat-riwayat yang ada, apalagi para sahabat yang lain seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan anak Umar sendiri Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan banyak sahabat yang lain mengatakan yang sahih adalah Ismail, ya. Kesimpulannya khusus sekalian, ya, kesimpulan dari pembahasan ini, pertama, kaum Nasrani berbeda dengan umat Islam dalam penentuan siapa yang disembelih, dan mereka meyakini Ishak. Adapun kita mayoritas kaum muslimin, dan ini yang menjadi suatu yang boleh dikatakan pendapat yang sudah familiar dan sudah hampir dikatakan kesepakatan setelah pernah ada khilaf, ya. Jadi suatu hal yang pernah sebenarnya khilaf syadid di antara ulama kita,
Namun setelah penjelasan para ulama kita terutama Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ini seorang imam ahli tafsir yang banyak mengambil tafsirannya dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari dia adalah Syekhul Mufassirin. Kitabnya itu adalah Kitab Tafsir. Tapi Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau juga sepakat dengan pendapat yang mengatakan Ishaq. Dan ini yang dikritisi dan diluruskan oleh Imam Ibnu Katsir. Dan setelah Imam Ibnu Katsir boleh dikata sepakat umat Islam dengan penjelasan yang begitu rinci dan menjelaskan kebatilan pendalilan tersebut. Akhirnya hampir dikata umat Islam secara fitrah hari ini ketika ditanya siapa yang disembelih, mereka semua sepakat untuk mengatakan Ismail alaihissalam. Ya. Kemudian kesimpulan kedua, berdasarkan penjelasan tadi, hal-hal yang kontradiksi antara satu pasal dengan pasal yang lainnya dan satu kitab dengan kitab yang lainnya dalam Bible yang ada saat sekarang ini, maka kita bisa simpulkan kata-kata Ishak dalam pasal Kejadian itu, ya, 22 ayat 2 itu adalah suatu yang mudraj, bukan berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena agama kita ini sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa muhaiminan alaihi. Al-Qur'an ini fungsinya muhaiminan alaihi, sebagai batu ujian bagi Injil dan Taurat. Kalau kita mau mengetahui yang mana sah dari Injil dan Taurat, kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Apa yang bertentangan, berarti itulah bagian-bagian yang dimasukkan atau yang diubah oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan apa yang sepakat, yang sama, berarti bagian dari kitab mereka yang masih asli. Kemudian yang terakhir, kita secara jujur mengatakan tidak ada hadis sahih yang marfu' yang sampai kepada Nabi SAW yang menegaskan bahwa Nabi Ismail yang disembelih, ataupun tidak ada juga yang mengatakan Nabi Ishak yang disembelih. Karena itu ketika tidak ada hadis yang bisa menegaskan, maka kita kembali kepada penafsiran ayat-ayat Allah, dan juga tentu saja sesuai dengan arahan para ulama-ulama tafsir kita, yang dengannya kita berkesimpulan bahwa pendapat yang rajih, ya, bahwa yang disembelih adalah Nabi Ismail alaihissalam. Dan sekali lagi ini masalah furu'iyah, bukan itu hal yang terpenting, tapi yang kita mau tekankan di sini adanya perubahan yang terjadi pada kitab Injil, ya, kitab Injil yang memang telah banyak diubah oleh pengikut-pengikut mereka atau oleh pemuka-pemuka agama mereka. Sekali ini, ikhwah dan akhwat sekalian, beberapa hal, ya, kaitannya dengan mendudukkan persoalan siapa zabih, apakah dia Ishak atau Ismail. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.